Lagi, Bapak Ibu, kita mengerti bahwa saya harus ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, 8 tahun dari hari ini, 2033. Saya ulang, tidak capek-capek, tidak bosan-bosan, saya ulang, 2033 adalah satu visi. Tahun yang dimana Anda dan saya diminta oleh Tuhan untuk pergi jadikan semua orang, semua bangsa, siapapun yang Anda temui sebagai murid Kristus. 2033, tonggaknya 2033. Kalau 2033 tidak jadi apa-apa gimana Pak? Ya maju lagi, nanti 2034, 35, 36 teruskan. Tetapi hari ini, 8 tahun di 2033 engkau harus melihat. Semuanya mungkin terjadi. Apa Tuhan bisa datang Pak? Tuhan Yesus bisa datang. Bisa loh ya datang. Tetapi pasti datang? Enggak tahu saya. Tapi 2033 Tuhan bisa datang. Bapak Ibu, ayo kita akan menginjil. Anda persiapkan diri Anda, Bapak Ibu sekalian Anda siapkan bahwa penginjilan harus terus berjalan. Tahun ini, 2025, akan ada berat Bapak Ibu. 2025 ini tahun di mana Amerika sudah membuat, kita ngomong dulu sebentar, tunda sebentar ya, kita ngomong dulu sebentar. 2025 ini rada berat karena Amerika sudah mengeluarkan daftar tarif, perang tarif untuk dikenakan sama impor. Jadi Indonesia dikenakan. Nah Indonesia pada intinya Indonesia ini berat karena Indonesia tidak punya duta besar di Amerika. Duta besar di Amerika tidak ada, hari ini tidak ada ya. Nah itu menjadi berat untuk membuat sebuah kompromi dengan Amerika. Tetapi yang kena sebetulnya bukan cuma Indonesia. Semua negara kena itu. Kira-kira dari 5, 7 benua itu ada yang kena. Nah Bapak Ibu, Israel sendiri juga kena, Israel kena tuh. Bapak Ibu, intinya bahwa Amerika ingin mengembalikan kekayaan, kebesaran Amerika kembali. Dan ini sedunia lah, kondisi sedunia. Oleh karena itu, kondisi ini akan mulai kena kepada masing-masing orang. Anda mengerti yang paling parah adalah merupakan sebuah tenaga kerja. Ini sudah PHK di mana-mana. Bapak Ibu, kita berhenti sebentar karena ada liburan panjang, setelah ini akan rame lagi. Bapak Ibu, satu hal yang Anda perlu mengerti, Anda perlu perkatakan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus bersama dengan Anda dan saya. Dan Anda harus tetap pergi menginjil. Nah penginjilan itu penting karena Mesias, Tuhan Yesus Mesias itu datang ke muka bumi dengan sebuah janji. Anda kan melihat sekarang di YouTube ya, atau di medsos, Anda melihat banyak sekali debaters, orang yang suka berdebat gitu. Baik dari orang percaya maupun tidak percaya dan saling melakukan debat. Anda mengerti topik yang utama yang disampaikan dari debaters yang dari pihak sebelah sana adalah kemesiasan Tuhan Yesus, kristologi. Nah kemesiasan Tuhan Yesus dipertanyakan, apakah dia betul Mesias, apakah dia cuma sekedar utusan, seorang nabi atau manusia atau bagaimanapun. Saya melihat di Alkitab, bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai Mesias itu banyak. Tetapi gaya itu gaya Yahudi. Gaya Yahudi itu tidak pernah bicara begini, aku Mesias. Gaya Yahudi nggak pernah seperti itu Bapak Ibu. Anda mengerti Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes, tidak pernah mengatakan, inilah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yohanes nggak pernah ngomong dirinya sendiri. Jadi orang Yahudi tidak mengatakan dirinya sebagai yang dimaksud. Gitu. Tetapi kalau Anda membaca dari kitab suci, pelan-pelan Anda membaca ada banyak sekali kondisi yang menceritakan bahwa dia adalah Mesias. Satu-satunya cara yang paling gampang adalah kalau Mesias itu pasti akan menggenapi PL, Torah, PL gitu ya. Nah Tuhan Yesus sebagai Mesias datang, yang pertama dia harus menggenapi PL. Jadi PL digenapi di PB. Nah cerita di PB itu ada dua tuh. Satu menggenapi PL, satu menyelesaikan peristiwa hari itu. Ada dua peristiwa di PB. Di PB selalu menceritakan sebuah hal yang terkait dengan perjanjian lama. Jadi peristiwa perjanjian lama dikaitkan dengan perjanjian baru. Ada dua nih. Di PA, di PB dikaitkan. Kondisinya biasanya ceritanya sama. Nah Tuhan hadir di situ ingin menunjukkan pada Anda dan saya bagaimana Tuhan ingin menyelesaikan sebuah peristiwa. Saya pernah mendapatkan sebuah ayat di Injil Yohanes. Dan ayat itu saya dapatkan waktu saya masih kuliah. Jadi sekitar ya puluhan tahun yang lalu. Waktu saya masih kuliah saya melihat ayat ini menarik. Karena ayat ini cuma ada di Yohanes.
Tidak ada di Injil Sinoptik yang lain, Matius, Markus, Lukas tidak ada. Cuma ada di Yohanes. Waktu saya membaca ayat ini, saya melihat, Anda pernah teringat dengan seorang perempuan kedapatan berzina? Kemudian dibawa ke depan Tuhan Yesus, dan Tuhan lagi menulis di tanah gitu ya. Dan orang berkata, Guru, kami temukan perempuan ini kedapatan berbuat zina. Apa menurut engkau yang harus kami lakukan kepada dia? Itu peristiwa yang berat sekali itu. Tuhan Yesus kelihatan santai saja, dia cuma nulis-nulis tanah aja. Dan Tuhan cuma berbicara berapa kata, kemudian dia nulis-nulis lagi tanah. Pertanyaan saya waktu saya masih kuliah adalah, Tuhan Yesus nulis apa? Ini udah banyak nih, di medsos banyak banget. Tuhan Yesus nulis apa? Kalau saya data, nulis apakah Tuhan Yesus? Waktu saya masih kuliah, saya mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu cuma nyoret-nyoret saja. Nulis apa? Nggak tahu, nggak penting, nyoret-nyoret aja. Intinya Tuhan mau mengatakan bahwa aku adalah pembuat hukum. Aku yang membuat semua hukum di muka bumi. Masa engkau tanya begitu sama aku? Jadi cuma coret-coret saja, coret-coret tanah aja. Nggak peduli ini pertanyaannya mau seperti apa, ahli Farisi nggak penting, orang ahli Taurat nggak penting, akulah pembuat hukum, aku cuma nyoret-nyoret tanah aja. Nah, pendapat seperti ini itu dikemukakan oleh Agustin. Saint Agustin adalah seorang tokoh bapak gereja. Dikatakan bahwa Tuhan itu cuma nyoret-nyoret tanah aja. Ada pendapat kedua, tentang cerita ini saya terima sebagai masukan saja. Yang kedua, Tuhan itu, kata teman saya, dia tuh nulis sesuatu. Nulis apa? 10 hukum Torah. Anda tahu hukum Torah ada 10? Ada 4 sama 6 ya. Nah dari 10 itu diberikan dan Tuhan menulis itu. Satu persatu ditulis sama Tuhan. Jadi 10 hukum Torah ditulis oleh Tuhan. Cerita ini saya terima sebagai sebuah masukan saja saya terima. Yang ketiga, dari Saint Jerome, dari Jerome. Anda tahu Jerome itu adalah seorang bapak gereja yang menulis kitab Vulgata. Vulgata adalah kitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Romawi. Bahasa Latin, itu adalah Vulgata. Bapak Ibu, Jerome itu mengatakan, oh bukan. Tuhan Yesus waktu itu menulis nama-nama orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ditulis namanya semua di situ. Katanya begitu. Saya bilang, wah ini bagus nih, tapi sebagai masukan saja buat saya. Jadi ada Saint Augustine, ada yang bilang surat hukum Torah, ada Saint Jerome mengatakan itu tulis nama-namanya. Tetapi ada yang penting lagi, dikatakan bahwa teman kuliah saya mengatakan, itu tiga-tiga salah semua. Hah? Salah semua gimana yang benar? Yang benar Tuhan menuliskan kitab Daniel. Menek, tekel, farsin. Hah? Anda tahu menek, tekel, farsin? Menek, numbered, dihitung. 2 kali Tuhan menghitung. 2 kali ya. Kemudian adalah tekel tuh weighted, ditimbang. Farsin, peres, diambil kata peres, farsim adalah jamak dari peres, itu bicara mengenai division atau dipecah. Jadi dihitung, ditimbang, dipecah. Numbered, weighted, division. Cerita itu dikatakan, itu Tuhan Yesus menulis itu, di tanah itu dia menulis menek, tekel, farsin. Saya cuma bilang, ya boleh sebagai masukan. Bapak Ibu, mana yang betul? Intinya begini, yang ngomong sama yang denger nggak tahu isinya apa. Betul tuh? Isinya apa? Nggak ada yang tahu. Nah Bapak Ibu memang Alkitab tidak menceritakan tulisan Yesus apa. Tapi waktu saya mencari, kemudian saya mendalami setelah sekian tahun. Waktu saya mendalami kisah ini, oh ternyata jelas loh. Tulisan tuh nggak penting. Tulisan nggak penting. Yang penting adalah kondisi peristiwa itu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan datang di situ sebagai seorang Mesias. Saya akan ceritakan sedikit kisah ini sebagai Mesias itu bagaimana. Yuk kita membaca dalam Yohanes ke-8, ayat pertama sampai ke-12. Ayat kedua saja, sampai 12. Bapak Ibu ini menarik, Anda nggak usah buka Alkitab, Anda kan nggak bawa Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab ini? Oh nggak ada. Tidak ada, saya saja yang bawa, iya. Anda kan bawanya HP toh, Anda save your battery nanti untuk medsos saja Bapak Ibu. Hari ini adalah pelayanan, saya akan melayani Anda full. Firman Tuhan Yohanes 8 ayat kedua. Pagi-pagi benar, sampai sana dulu. Pagi-pagi benar, jam berapa Pak?
Jam 5 lah kira-kira ya, jam 5 kira-kira. Kalau pagi-pagi sama pagi-pagi benar beda jam 5. Tapi jam 5 tuh unik. Tuhan sudah pergi ke bait suci. Waktu pergi dari rumah pasti berangkatnya 4:30 lah kira-kira. 4:30 berangkat, jam 5 sampai. Bapak Ibu, kalau jam 4:30 berangkat, mandinya kapan? Mandi ya jam 4 lah, jam 4. Doa enggak Tuhan? Doa toh, 3:30. Tuhan Yesus kalau pulang malam habis KKR tuh jam berapa? Kira-kira jam 11 atau setengah 12. Mandi toh? Mandi pasti, mandi sampai jam 12. Sampai jam 12 habis itu tidur, dia bangun jam 4. Tuhan cuma tidur 4 jam. Nah, makanya Bapak Ibu kalau Anda jadi orang Kristen, jangan banyak tidur. Penting. Pagi-pagi benar, Yesus berada di bait Allah. Suruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Itu bukti bahwa orang-orang Yahudi pada hari itu, orang-orang itu suka bangun pagi. Bangun pagi mendengar firman Tuhan. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi yang juga ada keberadaan Anda dan saya hari ini. Amin. Udah sepi Pak, pulang aja yuk. Ia duduk dan mengajar mereka. Bapak Ibu ini menarik. Tuhan mengajar mereka pagi-pagi di bait Allah. Anda tahu kata bait Allah dikasih gadis ya. Maka ahli Taurat dan orang Farisi, mereka juga suka pagi itu, pagi-pagi benar sudah datang tuh, sudah cari ribut pagi-pagi. Membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Mereka tempatkan perempuan di tengah-tengah itu lalu berkata kepada Yesus, Rabi, Yesus panggil Rabi Bapak Ibu. Itu bukti bahwa Anda harus jadi murid. Makanya orang yang naik nanti ke sorga adalah orang yang namanya murid. Karena Yesus dipanggil sebagai Rabi. Bapak Ibu, Rabi pada hari itu ada 3 kelompok, 3 bagian besar ya. Rabi yang paling besar namanya Raban. Saya ulang kembali lagi supaya Anda ingat. Raban. Raban itu bukan rabi biasa. Rabi bangsa, guru bangsa. Punya sekolah teologi hari itu. Ketua sinode lah kira-kira hari itu. Itu adalah Raban. Contohnya siapa? Gamaliel. Gurunya Paulus ada seorang Raban. Raban. Satu tuh, Raban. Jadi bukan rabi tapi Raban. Yang kedua, rabi yang dari orang Farisi atau berapa orang Saduki. Orang Farisi menjadi seorang rabi, punya murid kira-kira 300 atau 400 orang. 300-400 orang muridnya, dan Yesus bukan bagian dari rabi itu. Lalu yang mana Yesus? Tuhan Yesus yang nomor 3, rabi kampung. Anda kan pernah tahu toh, Tuhan tuh muridnya berapa? 12. Ditambah 70, 82. Yang 70 namanya tidak tercatat, tetapi yang 12 namanya tercatat. Kenapa murid Tuhan cuma 12 tiap hari dan kalau kumpulkan sama-sama 82? Kenapa muridnya sedikit sekali sebagai seorang rabi? Karena Tuhan Yesus adalah levelnya rabi kampung. Keluar masuk kampung gitu ya. Dan dia bicara mengenai kerajaan Tuhan. Tapi rabi kampung ini kalau bikin KKR luar biasa. 5 roti tambah 2 ikan, yang makan 40.000. 5.000 laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Anda tahu orang Yahudi kalau punya anak kan nggak mungkin satu ya, kalau satu kan saya. Gitu. Orang Yahudi kalau punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak banget anaknya. Jadi yang makan hari itu 40.000. Anda bisa bayangkan, rabi kampung ngasih makan orang 40.000 pakai sisa 12 bakul. Anda mengerti kenapa orang Farisi dan Saduki benci sama Tuhan Yesus? Yaitu masalahnya salah satunya. Lanjutkan. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Torah perintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Wah, ini lemparkan sebuah strategi untuk menjerat Tuhan Yesus. Mereka katakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, menulis dengan jari di tangan. Bapak Ibu, ini yang bagus ini. Bahwa menulis tanah, Bapak Ibu tahu kan tadi bait Allah ya. Yesus ada di bait Allah dan mengajar. Di bait Allah tidak ada tanah. Bait Allah tuh batu. Tanah coklat, tanah pasir tuh Anda ketemu di luar tuh, tanah itu tanah. Tetapi di bait suci tidak ada tanah. Bait suci bawahnya adalah batu. Bagaimana mungkin Tuhan nulis di tanah, sedangkan tidak ada jejaknya di batu. Anda harus ganti kata-katanya, menulis di bawah. Bukan di sini tulisan tanah itu ada di bawah artinya. Di bawah, di batu. Tulisan di batu tidak ada coretannya dong.
Di batu nggak ada bekasnya. Di pasir, di tanah pun bisa hilang bekasnya, apalagi di batu. Begitu ya. Catat ini baik-baik. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Lalu dia membungkuk lagi, nulis lagi di bawah. Nulis lagi 2 kali. Tapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap ada di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Bapak Ibu, kisah ini menarik. Kalau Anda melihat, orang hanya mengetahui apa sih yang Tuhan tulis, kita tidak jawab. Tetapi kalau Anda melihat kisah ini, Anda mengerti inilah betul-betul Mesias. Hari itu Tuhan sedang menulis di tanah, di bawah. Lalu kedapatan perempuan yang kedapatan berbuat zina, taruh depan Tuhan. Yang pertama adalah perempuan itu berzina. Tetapi laki-lakinya nggak jelas di mana. Siapa laki nggak jelas juga. Perempuan ini kedapatan karena sebetulnya orang berbuat zina itu bisa mati hukumannya. Tetapi yang tidak akan dihukum mati adalah perempuan yang sediakan dirinya di bait suci. Bapak Ibu mengerti pada zaman itu bahwa orang-orang, waktu orang Israel sudah jauh daripada Tuhan, di bait Allah dibuatlah beberapa tempat di mana orang perempuan ada di situ dan menawarkan dirinya untuk dipakai oleh para imam. Peristiwa ini merupakan sebuah templakan yang besar sekali bagi para imam. Bapak Ibu, hari itu datanglah sebuah perempuan. Yang laki-laki mana? Enggak tahu. Enggak dapat. Kedapatan berbuat zina pasti 2 orang atau minimal dapat. Tetapi yang laki lepas. Jadi tidak jelas siapa laki-lakinya. Kapan waktunya? Tidak jelas juga. Yang ketiga, seperti apa kondisinya? Tidak jelas juga. Jadi kondisi ini terjadi adalah kedapatan berbuat zina tidak jelas. Yang kedua dikatakan Musa dalam hukum Torah. Jadi ada hukum Musa mengatakan kalau engkau temukan perempuan seperti ini, maka engkau harus yang pertama melemparkan batu dan diikuti yang lain dan sampai perempuan itu mati. Yang ketiga dikatakan dalam ayat 6-8 bahwa Yesus menulis di bawah, 2 kali menulis. Nah, dari ayat ini, dari kisah ini, Anda akan mengerti sebuah peristiwa di perjanjian lama. Bapak Ibu ingat ya, sebuah peristiwa perjanjian baru, pasti harus perjanjian lama juga ada. Di perjanjian lama, Anda pernah melihat Keluaran 32. Hari itu Tuhan melihat orang Israel dan memanggil Musa. Moshe, begini-gini. Musa merasa ada apa ya, terus dia ngajak Yosua. Dia naik ke gunung, Yosua ditinggal di sebuah tempat, Musa naik terus. Sampai situ Tuhan berkata, umatku nyembah berhala. Wah, Musa udah ketakutan, engkau tanggung jawab, waduh takut banget. Kemudian Tuhan memberikan 2 loh batu, stone tablets, bukan Samsung, stone tablets. Kalau Anda tanya sama saya, kapan sih waktunya Tuhan memberikan stone tablets itu? Tablet batu itu kapan dikasihnya? Anda pasti mengerti. Itu diberikan pada hari raya Pentakosta. Hari raya Shavuot, hari raya yang besar. Orang Israel setahun 3 kali datang kepada Yerusalem. Yang pertama Paskah. Jadi 3 hari raya penting di Israel. Yang pertama disebutkan sebagai Paskah. Jadi ini adalah Paskah, roti tak beragi dan buah sulung nih 3. Yang tengah disebutkan sebagai Shavuot atau Pentakosta. Yang terakhir disebutkan sebagai Tabernakel. Bapak Ibu, peristiwa itu terjadi pada hari Pentakosta. Bapak Ibu menarik ya, kita adalah orang Pentakosta klasik. Kita mengerti Pentakosta adalah sebuah hari yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya dan seluruh umat di muka bumi. Supaya orang mengerti. Orang akan menerima anugerah yang besar. Akan menerima satu hal yang besar di hari Pentakosta yang akan mengubah hidup Anda di muka bumi ini. Yang menarik adalah pada hari Pentakosta Tuhan berikan
10 hukum Tuhan. Dan Tuhan berkata, Moshe ajarkan itu kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Moshe cuma ngangguk saja. Entah berapa lama dia ngobrol sama Tuhan, dia nggak tahu waktu. Tiba-tiba orang Israel yang sudah lama Musa pergi mulai resah. Mereka berkata sama Harun, Harun ini gimana kondisinya? Harun cuma ya nggak tahu dia. Dan orang Israel memaksa Harun, mereka berkata, sekarang kamu cari sesuatu yang akan membawa kita keluar dari Mesir dalam sebuah bentuk. Dan Harun dengan cepat berkata, copot anting-antingmu semua. Lempar dalam api dan keluarlah golden calf. Lembu emas. Lembu emas itu menarik Bapak Ibu, itu bukan lembu dari kayu yang disepuh emas, bukan. Itu bukan lembu sepuhan, itu made of gold, dibuat dari emas. Jadi kalau lembunya dipotong, dalamnya emas semua tuh. Bapak Ibu seperti itulah. Nah, waktu mereka sudah mendapatkan golden calf, mereka bersuka cita dalam sebuah perayaan yang besar. Musa dari Gunung Sinai turun. Mereka berkata, ini ada apa ya? Yosua berkata, itu adalah peperangan yang besar. Bukan, gak seperti peperangan kok. Itu pesta yang besar. Mereka gak ngerti itu ada apa. Waktu Musa turun sama Yosua, menemukan orang Israel sudah berzina. Ngikut golden calf. Musa marah, yang pertama dilakukan Musa adalah melempar 2 tablet sampai hancur. Musa turun memarahi semua termasuk Harun, digilinglah halus-halus sama Musa dan dilempar semua. Bapak Ibu, peristiwa perzinahan orang Israel itu terjadi dalam Keluaran 32. Hukum Musa ada di sana. Pertanyaannya, Tuhan menulis di bawah 2 kali di mana? Bapak Ibu Anda mengerti 2 loh hukum. Lalu pada Keluaran 34, Tuhan bilang lagi sama Musa begini, Musa naik lagi ke bukit, tetapi kamu bawa 2 loh batu. Sudah jadi nih, bukan buatan Tuhan, buatan Musa. Musa bawa kedua dan aku akan menukik tanganku, menulis di atas batu itu. Itulah menjadi 2 loh batu yang engkau harus bawa kepada orang Israel. Bapak Ibu mengerti? Tuhan nulis 2 kali. Bapak Ibu, Tuhan menulis berapa kali waktu perjanjian lama? 2 kali. Di perjanjian baru berapa kali Tuhan nulis? 2 kali. Hukum Musa ada? Ada. Yang perempuan berzina ada? Perempuan berzina ada, orang Israel sebagai perempuan berzina juga ada. Cerita ini menarik. Kalau Anda melihat. Bapak Ibu, Mesias itu dikenal luar biasa sebagai orang yang ahli meloloskan diri. Mesias itu. Orang ahli Taurat pasang di sini, orang Farisi pasang di sana, Mesias dengan cepat lari saja. Hari itu orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, Musa menurut hukum Torah mengatakan, perempuan-perempuan seperti ini harus mati. Bapak Ibu mengerti ya, harus mati itu. Dia pasang hukum Torah Musa di sana. Sebab Mesias datang untuk menggenapi hukum Torah. Dipasanglah hukum Torah di sana. Kalau Tuhan Yesus percaya sama hukum ini, hukum Torah, bahwa perempuan harus mati, maka matilah perempuan itu. Tetapi kalau perempuan ini mati, berarti Tuhan melanggar hukum kasih karunia yang Tuhan Yesus bawa. Jadi ada hukum Torah Musa di sana, yang kedua ada hukum kasih karunia di sini. Kalau dia mengatakan, oh jangan mati, tetapi biarkan dia hidup, percaya hukum kasih karunia ya, maka terhadap hukum Torah, Tuhan adalah pelanggar Torah dan hukumannya adalah mati. Bapak Ibu itu. Jadi kalau dia percaya sama Torah, dia melanggar hukum kasih karunia, mati. Kalau dia percaya hukum kasih karunia, dia pelanggar Torah, hukumannya mati. 2 hukum. Tetapi ada hukum ketiga di sana. Hukum Romawi. Hukum Romawi Bapak Ibu mengerti Roma hari itu sudah menjajah seluruh tanah Israel dan bangsa-bangsa. Roma itu punya hukum. Anda tahu di Indonesia ada hukum BW, Burgervik Wetboek. Anda tahu ya? Itu KUHPT kalau nggak salah, apa KUHP ya. Itu mengambil dari hukum BW.
BW buatan Belanda. Makanya kalau Anda buka hukum pidana itu gampang. Bersalah dikenakan hukuman selama 2 tahun atau denda 5.000. Hah? 5.000? Kok Anda bilang gampang sekali 5.000 ada perkara murah. Ya, karena waktu itu dibuat oleh Belanda sampai sekarang belum diganti. Jadi buatan Indonesia itu adalah hukumnya hukum Belanda. Hukum Belanda masih dipakai sampai hari ini di Indonesia. Tapi Belanda membuat hukum itu mengacu kepada Perancis. Anda mengerti bangsa mana yang menjajah sedang jajah. Gitu. Penjajah yang dijajah itu mana? Belanda. Jadi yang kesian siapa ya? Indonesia itu kesian waktu itu ya. Dijajah Belanda pada Belanda, jajah sama Perancis. Gitu ya. Perancis itu punya hukum. Jadi Belanda ngikutin hukumnya Perancis. France atau Frank Perancis. Itu adalah satu bagian kecil dari Roma. Jadi Indonesia ikut Belanda, ikut Perancis, ikut Roma. Roma ikut siapa lagi? Banyaklah Hammurabi banyak di atas. Nah Bapak Ibu, dalam hukum Roma, orang tuh nggak boleh kau mati, kamu hidup, mati. Nggak boleh seperti itu. Orang dalam hukum Roma tidak boleh mengalami satu perbuatan sebelum dihadapkan kepada pengadilan. Jadi orang tuh harus pengadilan dulu, nyatakan bersalah, baru dia nanti akan dihukum. Nah, hukum itu menurut Roma adalah hukum yang penting. Siapa yang mengatakan bahwa orang boleh mati atau hidup atau mati? Hanya satu di Roma, yaitu Kaisar. Kaisar punya hukum. Dia mengatakan satu-satunya hukum yang dipegang oleh Kaisar adalah hukum ius gladi. Ius adalah hak atau hukum. Gladi atau gladiator, gladiator pedang. Gladiator pembawa pedang artinya. Ius gladi artinya adalah hukum pedang. Ius gladi hanya dimiliki oleh Kaisar. Kaisar mengatakan engkau mati, engkau hidup. Anda pernah nonton gladiator di film-film di Hollywood? Kalau Kaisar orang sudah bertarung, kalah jatuh, kemudian salah lawannya ngangkat pedang, dia lihat Kaisar. Kaisar gimana? Kalau Kaisar bilang begini, hidup. Kalau begini, mati. Tahu ya Bapak Ibu ya? Oh saya dia tahu cuma saya. tahu toh. Gini hidup, gini mati. Nah, kalau Kaisar bilang gini, oke bos, gini gitu ya. Bapak Ibu gitu ya, gini hidup, gini mati. Itu menunggu Kaisar dan Kaisar menunggu itu tergantung penontonnya. Mati. Kaisar udah, oh mati semua, mati. Jadi penonton itu paling penting. Memberikan sebuah suara. Hati-hati kalau Anda bertindak dalam penginjilan, jangan lihat penonton aja. Penonton paling cerewet, tetapi dia lari nomor 1 kalau ada masalah. Begini atau begini. Ius gladi. Kaisar punya hak ius gladi atas seseorang. Tetapi kemudian Kaisar memberikan wewenang haknya Kaisar kepada prokurator, gubernur wilayah. Diberikan itu. Jadi penentu hidup atau mati seorang adalah gubernur wilayah. Pak, orang Yahudi nggak boleh bunuh orang. Nggak boleh. Yuk kita buka Yohanes 18 ayat 31. Yohanes 18 ayat 31. Kata Pilatus pada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Torahmu. Kata orang Yahudi, kami tidak diperbolehkan untuk membunuh. Orang Yahudi nggak boleh bunuh orang. Gimana? Yang harus tentukan mati atau hidup kamu, bukan kami. Kami nggak punya hak untuk membunuh orang. Bapak Ibu, Anda pasti bilang begini, Bapak salah. Bapak nggak baca Alkitab pasti. Stefanus gimana? Yang bunuh Stefanus orang Yahudi toh? Ya, Stefanus mati karena orang Yahudi. Waktu orang Yahudi memberontak dan bicara bahwa Stefanus harus maju ke depan, dia bicara kerajaan sorga, kemudian dia menyakiti hati orang Yahudi, orang Yahudi sakit sekali dan membunuh, narik, dan dibunuhlah di pintu gerbang di depan. Bapak Ibu kalau pergi ke Yerusalem, di gerbang Stefanus dibunuh, itu di sebelah kirinya ada kuburan orang-orang Muslim. Disitulah ada sebuah tembok, 2 tembok yang besar, Golden Gate. Di tempat itulah dekat situ Stefanus mati. Bapak Ibu kalau Anda melihat kisah ini,
Stefanus mati itu, kenapa Stefanus bisa mati? Kalau saya melihat di firman Tuhan, Stefanus dibunuh orang Yahudi. Kok mereka mati boleh? Yuk kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 8. Ini bagus ayatnya. Kisah Rasul 8, ayat 1b. Satu aja saya baca ya, Kisah Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi Stefanus mati dibunuh tuh oleh orang Yahudi. Ayat berikutnya, 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar seluruh daerah Yudea dan Samaria. Waktu Stefanus mati, peristiwa itu terdengar oleh gubernur, prokurator setempat. Kemudian gubernur mengambil tindakan tegas menghukum mati orang yang sudah membunuh Stefanus. Datang, tetapi masalahnya prajurit Romawi nggak bisa bedakan. Mana yang membunuh, mana yang tidak. Orang kan tidak peduli. Yang ikut Yesus siapa, yang ikut Yesus siapa. Orang nggak tahu. Jadi kemudian orang Romawi membabat habis orang Yerusalem. Bapak Ibu itulah peristiwanya. Jadi ius gladi adalah bukan hukum yang dipegang teguh oleh orang Romawi dan seluruh jajahan di bawahnya. Jadi ada hukum Torah Musa, kasih karunia, ius gladi. Bagaimana keluar dari tiga ini? Tuhan berdiri dan hanya bicara satu kata. Satu kata itu dia ambil dari PL lagi. Waktu dia berkata, kondisi tenang semuanya. Yuk kita lihat Ulangan 17. 2 sampai ke 7. Saya bacakan pelan-pelan ya. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan, segenap tentara langit hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar padamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Seorang saksi harus memeriksa ini baik-baik. Tidak boleh sembarangan. Jika ternyata benar dan sudah pasti bahwa kejadian itu dilakukan di antara orang Israel, maka kau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai metong mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh, orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian suruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan jahat dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu, ini ayat bagus sekali nih. Ayat itu diambil oleh Tuhan Yesus dan Tuhan berkata, barang siapa di tempat ini yang merasa tidak berdosa, baiklah dia yang pertama melempar batu pada perempuan ini. Diambil dari Ulangan 17. Lepas dari 3 hukum ini, dia ambil dari PL. Apa yang terjadi? Anda tahu toh, dari yang tertua pergi, yang tertua paling banyak tuh dosanya, biasanya gitu. Tapi di luar sana, di sini enggak, di sini baik semua, baik, aman. Gitu ya. Bapak Ibu, di luar sana banyak. Dari yang paling tua pergi satu-satu, sampai habis semua orang. Dan Tuhan berkata pada perempuan ini, loh, yang mau bunuh kamu kemana? Dia berkata, tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, perkataan itu penting untuk Anda mengerti apa artinya Anda hidup dalam hukum kasih karunia. Aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari hari ini. Bapak Ibu, perkataan ini penting untuk Anda mengerti. Kalau engkau bersalah, engkau berdosa, kau bisa minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan akan katakan hal yang sama. Aku juga tidak akan menghukum engkau. Oleh karena itu, pergilah. Lepas engkau dari tanggung jawabmu. Lepas engkau dari masalah ini. Tetapi Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, kisah ini adalah kisah yang menarik. Bagaimana cara Tuhan melewati hukum Torah, kasih karunia, dan ius gladi dengan cepat saja. Saya mengerti sebab Tuhan adalah Mesias
yang hidup. Mesias yang datang. Dia pembuat semua hukum yang ada di muka bumi. Dia melakukan itu dengan kondisi luar biasa. Dengan satu patah kata dia keluar. Dan dia lolos dengan mudah. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah tadi. Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan adalah Mesias. Mesias yang datang dalam hidup Anda dan saya. Tujuannya satu, supaya engkau bisa dilepaskan dari semua ikatan. Tetapi Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu, cerita ini merupakan sebuah cerita bahwa Tuhan Yesus benar-benar Mesias. Dia mengambil cara sederhana untuk lepas dari jeratan yang begitu erat. Lepas dengan mudah, dengan peristiwa yang sederhana. Orang Yahudi mengatakan, Kol wahomer. Peristiwa yang kecil akan menjadi yang besar. Jadi peristiwa yang besar akan dimulai dari hal yang kecil. Bapak Ibu, semua yang Anda dapatkan yang kecil dalam hidup Anda, jangan khawatir. Jangan rendah hati. Semua yang kecil engkau miliki, kalau engkau taat, akan Tuhan buat jadi besar. Peristiwa ini terus berlangsung supaya engkau mengerti bahwa Tuhan datang sebagai Mesias yang hidup. Dialah Tuhan yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri kalau sudah amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya selalu membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya selalu membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela.